Halo guys, kita sedang duduk di sini ya. Namanya sedang memantau pekerjaan orang ini. Sekarang aku duduk di sini menonton para tulang-tulang kita ini yang masih bekerja atau karejo ya. Itulah istilah bahasanya di sini, karejo. Jadi teman-teman, dadah. Jadi aku duduk di sini menemani Anda dan juga para sahabat semuanya yang lain juga. Mudah-mudahan para penonton setia kami memahami dan mengerti ya keadaan-keadaan di tahun ke tahun ya. Apa itu tulang? Apa itu? Jangan marah-marah lah tulang. Aduh. Karena udah mau gajian ya. Pasang sendiri, ambil sendirinya. Nah, jadi kita pun sebenarnya udah capek juga sih. Hanya duduk dulu lah sementara waktu. Yang mana kita buat apa namanya, sebuah cerita yang mana momen-momen saat ini sudah banyak ya, berita-berita di sana yang mana adanya siswa yang meninggal dunia gara-gara apa itu, dianiaya oleh salah satu kepala sekolah yang mana di Nia Selatan ya. Jadi menurut saya ini hanya sekedar asumsi pemikiran saya sendiri sesuai yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya menurut saya yang dipukulin bapak itu bagian telinga, yang kena saraf atau yang sakit bagian kening, kan itu dulu apa perbandingan ya, ini perbandingan ya. Dan kemudian pada tahun 2011 saya masuk SMK Negeri 1 Sidoarjo ya. Dulu bapak itu atau beliau kepala sekolah SMK Negeri 1 Sidoarjo itu sekarang, dulu dia udah PNS. Nah, jadi hari itu dia masih GMP atau guru mata pelajaran. Yang saya kenal beliau itu orangnya baik itu, dan dia nggak sembarangan mempukul sama anak sekolah itu loh. Jadi makanya agak bingung saya mendengarkan berita tadi muncul di beranda saya di YouTube. Saya lihat, saya analisis semua berita itu, kayaknya ada yang ada sedikit yang dilebih-lebihkan pemberitaan itu ya. Jadi menurut saya bapak itu dulu orangnya pintar, saya akui sendiri itu, dan orangnya cerdas, orangnya disiplin, dan dia pokoknya kalau salah siswa dia nggak sembarangan main pukul gitulah ya. Jadi itulah, kita juga nggak tahu apa yang terjadi di kehidupan seseorang. Jadi sepengetahuan saya, kesaksian saya tentang beliau itu dulu nggak sembarangan main pukul itu. 3 tahun saya SMK, 3 tahun dia guru mata pelajaran saya, yang mana bapak itu pada saat itu dia mengasuh mata pelajaran kompetensi kejuruan administrasi perkantoran. Kebetulan jurusan saya itu ADMP, administrasi perkantoran, dan bapak itu
nggak sembarangan main pukul. Dia baik orang itu, baik. Dan masalah nilai sama siswa itu nggak pelit orangnya. Dia baik dan mau berbagi cerita. Dia humoris orangnya, dan dia sekali dua kali kita udah salah nggak langsung dipukul gitu dia orangnya. Jadi udah ketiga kali baru dia bertindak main pukul. Itu pun nggak sembarangan bapak itu loh, nggak istilahnya dia nggak secepat marah orangnya itu. Menurut saya alami beberapa tahun yang lalu waktu saya masih siswa bapak itu atau beliau itu. Jadi menurut saya jangan juga kita lebih-lebihkan kan. Dan sesuai berita yang saya baca berita orang tua siswa itu sudah melapor ke polisi. Jadi berita itu saya baca berawal siswa ini prakirin di kantor camat Sidoori. Saat itu sekcamnya menyuruh siswa-siswa anak prakirin ini berjumlah 7 orang untuk mengangkat genset dari mobil ke salah satu tempat. Jadi anak-anak ini yang 7 orang anak-anak prakirin ini tidak mengindahkan perintah dari dari Pak Sekcam ini. Jadi sehingga pembina, nah itu dia namanya pembina karena dulu saya menjalani hal seperti itu. Pembina satu ini dunia usaha dan di dunia industri marah, kecewa. Jadi nggak mungkin dia bertindak marah. Jadi dia laporkan sama kepala sekolahnya, barulah kepala sekolahnya yang bertindak. Nah, sementara sesuai berita itu pada tanggal 23 itu, pada saat dia membina secara memukul anak sekolah, dan bukan hanya 1 orang, ada 7 orang. Jadi cuma sendirilah salah satu siswa berinisial YD ini dipukul ya. Nah, dari jumlah 7 orang itu sama dipukul 7 orang. Nah, hanya inisial YD inilah yang mengalami pening setelah dipukul. Itu pun beberapa hari setelah dipukul. Dan pada saat dipukul itu nggak ada bekas luka, nggak ada. Jadi hanya ya sama ya, biasalah dipukul kepalanya, begitu juga dengan yang lain sama. Artinya nggak pada saat itu dia pingsan, enggak, langsung beberapa hari atau 1 minggu setelah itu dia merasa pening di kepalanya gitu loh. Jadi ini berita yang bisa baca kemarin ya. Jadi orang tua siswa ini menanyakan kepadanya, kamu kenapa kok pening kepalamu? Minumlah obat sakit kepala. Jadi diminumnya, namun tak kunjung sembuh. Baru orang tua siswa menanyakan lagi, kenapa kepalamu? Kemarin kami dibina oleh kepala sekolah dengan cara memukul kepala kami. Mungkin ini makanya sakit lah kepala ini pening-pening. Jadi orang tua siswa ini agak keberatan melaporkan secara pribadi di rumah kepala sekolah ya. Namun tak kunjung diindahkan oleh kepala sekolahnya katanya. Ya menurut saya, ya ini hanya menurut saya. Ya menurut saya kalau kita juga nggak salah, pasti kita nggak mungkin bertindak dalam hal itu. Karena pukulan saya, maka saya bawa anakmu ke rumah sakit. Nah, kalau kita salah, tapi kalau dalam posisi keadaan salah, posisi keadaan nggak salah, aku pun ya mohon maaf secara pribadi saya juga begitu, nggak mau lah. Loh, anakmu hari ini saya pukul, minggu depan pening-pening kepala, kok aku yang dituduh? Pada saat saya pukul pun
atau saat saya berikan pembinaan, nggak ada yang luka, nggak ada yang benjol gitu loh. Jadi itu hanya pembahasan kita di sini ya. Ini secara apa namanya, ini pikir secara jernih saja loh. Jadi beberapa minggu barulah saudara kita ini, siswa SMK Negeri Sidoarjo ini menutup usianya. Jadi menurut akal sehat saya, ada separuh 50% berita itu dari media dari Selatan kurang tepat, terlalu apa namanya, terlalu melebih-lebihkan berita itu, seakan-akan memojokkan salah satu berinisial SJ atau kepala sekolah tersebut. Jadi menurut saya nggak usah lah, kita juga manusia, pasti ada kesilapan, pasti ada kesalahan. Jadi kita saling memaklumi aja, dan nggak mungkin ya kepala sekolah melakukan pembinaan itu kalau nggak ada salah anakmu itu gitu loh. Saya juga punya anak sekolah, anak saya sulung itu kelas 2 SD. Dia sering dipukul karena bandel. Ya bisa saja pada saat itu siswa ini sudah melawan ya, sudah melawan daripada sudah melawan sama kepala sekolah tersebut. Jadi ya makanya dia marah, karena setiap manusia itu punya emosional, punya amarah. Lagi pula dia udah salah, karena dari yang saya alami ya, ini secara logika otomatis kepala sekolahnya malu ketika anak-anak siswa yang dibinanya dari sekolah menuju ke tempat praktek atau praktek kerja industri, prakerja, tingkahnya kurang menyenangkan di mata pembina satu, otomatis dia malu lah ya dengan dikabarin perbuatan anak sekolahnya, salah satunya adalah merokok ataupun kurang menyenangkan lah, atau terjadi tingkah yang kurang kita inginkan. Jadi wajar saja dia marah gitu loh. Jadi cuman itu aja, pemukulan itu tidak ada menandakan hasil visum ataupun sudah ada visum, hasilnya ada luka, ada yang benjol, ada yang bengkak gitu loh. Jadi kayaknya menurut saya janganlah, artinya kita yang benar-benar aja. Ya bisa saja saudara kita itu sudah beberapa bulan yang lalu sebelum tragedi itu dia mengalami sakit apa gitu loh. Jadi harapan kita juga kepada yang bersangkutan, ini hanya saran saja. Jadi jangan apa namanya, ya jujur saja lah, ini dulu dia udah kena penyakit, contohnya kanker otak misalnya ya. Jadi makanya saya susah memikirkan itu, karena beliau itu kepala sekolah yang disudut-sudutkan menganiaya, yang diduga menganiaya salah satu siswa itu nggak masuk akal saya, karena bapak itu dulu nggak sembarangan main pukul lah orangnya itu, nggak mau dia main pukul itu. Tapi kalau udah melebihi dari batas target, udah melewati batas kelakuan anak siswa tersebut, terpaksa dia main pukul dan nggak ada ampun, memang gitu orangnya. Tapi dia nggak sembarangan, dia orangnya disiplin orangnya. Jadi saya analisa semua dari media sosial itu ya, berita-berita tersebut ada yang dilebih-lebihkan, terlalu apa namanya, diimajinasikan beginilah itu udah terjadilah, ini beginilah begini. Jadi janganlah, udah terlalu apa itu. Jadi itu hanya perbincangan kita ya guys. Jadi kembalilah kepada yang bersangkutan. Ini kan hanya istilahnya secara logika, secara
pikiran jernih ya. Karena ya mana mungkin misalnya kita keras dipukul ya misalnya, atau kita keras ditumbuk ataupun ditampar, nggak mungkin duluan luka di dalam padahal nggak luka di luar, di kulit gitu loh, di luar, di bagian luar, kecuali kita terbanting badan kita. Ini enggak, ini pukul, ini dipukul bagian kepala gitu loh. Jadi secara akal sehat itu pemikirannya harusnya dulu ada benjol lah dari